maaf tadi mampir kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bil asrar fid dharain amin. Ilahi, duhai Allah Tuhanku, utlubni bi rahmatika, utlubni bi rahmatika. Panjenengan bisa artikan carilah aku dengan rahmat Engkau. Panjenengan juga bisa artikan utlubni bi rahmatika, jadikan aku dengan rahmat Engkau. Bisa pula diartikan utlubni bi rahmatika, geret aku, bawa aku dengan rahmat Engkau, hatta asilu ilaika, sehingga aku bisa sampai kepada Engkau. Maksudnya, bila kita mau sampai kepada Allah dengan kekuatan diri sendiri, ini persis seperti orang yang memiliki sebuah kemauan tapi ketentuannya dari bawah, tentu akan sulit. Lain cerita orang bisa beribadah tapi ketentuannya adalah dari atasan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan jauh lebih mudah. Bukankah kita sering sekali ingin bisa beribadah, tapi kalau tidak ditolong oleh Allah yo angel ra karuan. Kepingin banget nek kaya jenengan si wajah-wajah duha 12 rakaat lah ya. Nah, saya ini loh pingin banget duha sing rotok tanek lah, cara ngliwete sing rotok tanek. Bismillah, sing tamu lah, sing WA lah ya, sing tukang, sing macam-macam. Nah, kali ini kita berdoa, ya Allah jebak aku dengan rahmat Engkau sehingga aku bisa sampai kepada Engkau. Isbuh pripun carane monggo lah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngatur diri untuk selalu bisa bangun malam itu ya gampang janjane. Yang sulit itu terusnya itu loh yang sulit. Namanya orang tahajud itu gampang. Yang sulit apa? Nah, terusnya. Kowe sabar itu ya gampang. Sing angel sabar terus. Syukur ya gampang. Sing angel syukur terus. Terusnya niku lho sing angel niku. Janjane umpama ada kata terus di dalam diri panjenengan itu jan wali tenan. Nah, bahasa Al-Qur'an innal ladzina qalu rabbunallah, terus tsumastaqamu. Di belakangnya tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini redaksi sama yang digunakan untuk redaksi para wali, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu ya begitu. Nah, jadi syaratnya namun kurang setunggal dari wali. Tadi itu soal sholat jamaah ya sudah, tahajud sudah, duha sudah, syukur sudah, sabar sudah, baca Quran sudah. Yang belum terusnya itu loh, terusnya. Nah, untuk bisa terus ini kalau pakai semangat diri nyaris-nyaris mustahil, Pak. Pakai semangat diri mustahil. Kenapa? Karena berarti kemauan dari bawah. Lain cerita kalau ketentuan itu dari atas, yakni Allah yang membuat bisa, Allah yang memampukan, ini ceritanya beda. Tentu ceritanya berbeda. Atau kalau panjenengan mau kiaskan dengan orang yang sowan ya, orang sowan. Itu kalau panjenengan kepingin misalkan silaturahim ke siapa gitu, sing rotok dhuwur meneh sapa ya, Raja Salman momen ya. Nah, Mbah Salman itu kersane saged kuota kaji ditambah meleh meneh. Nah, itu kalau kemauan diri, atas kemauan diri, saya tanya kira-kira ketemu atau tidak? Tidak ketemu, tidak ketemu. Kalau kemauan siapa? Diri. Kalau toh ketemu paling sebentar, ya. Kalau atas kemauan sendiri. Lain cerita kalau memang beliau yang menginginkan, beliau yang mengundang, beliau yang menertentukan, beliau yang milih, beliau yang membawa. Saya tanya, kira-kira kalau itu kemauan beliau sendiri, kira-kira ketemu atau tidak?
pasti ketemu. Ketemunya sebentar atau lama? Lama orang di duit bi, sangoni. Ya. Dalam urusan ibadah pun sama. Kalau pakai semangat diri, saya harus bisa sholat, saya harus bisa tahajud, saya harus bisa selalu ke masjid, saya harus bisa baca Quran, itu ngos-ngosan tenan, ngos-ngosan. Maka munajat Syekh Ibnu Athaillah kali ini adalah sebuah munajat agar diri ini digeret, dibawa, dipilih. Wis pokoknya ditepake sedemikian rupa oleh Allah agar sampai kepada Allah atas kemauan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini tentu lebih indah. Hanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kalau menjadikan segala sesuatu itu di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Tidak semuanya itu podo karo sing dipikirke, gitu ya. Kalau hari ini kita berdoa, ya Allah, monggolah terserah panjenengan. Yang penting jadikan saya itu sampai kepada panjenengan dan Engkau yang menginginkan. Maka caranya itu bisa lain-lain. Ketika saya tanya sama panjenengan yang hadir di sini, enak mana Pak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dipilih oleh Allah atau dengan semangat diri, atau dengan dipilih oleh Allah? Kira-kira yang mana? Semangat diri atau dipilih? Yang dengan semangat diri, dengan ditolong oleh Allah, enakan mana? Ditolong oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, maka itu selalu kita minta, termasuk kepada keluarga kita. Ya Allah, monggolah jadikan putra putri saya ini Kau pilih menjadi hamba-hamba yang soleh. Jadi tidak harus menggunakan semangat diri sendiri untuk menjadi soleh, tapi Engkau saja yang pilih. Kalau sudah seperti itu, sekali lagi saya tanya, enak dengan semangat diri atau enak dengan dipilih oleh Allah? Dipilih. Dengan semangat diri atau enak ditolong oleh Allah? Ditolong. Nah, jadi sudah sepakat ya, hanya saja bagaimana Allah menolong tidak mesti sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Bisa sesuatu itu yang menyenangkan, bisa awalnya saja yang kurang menyenangkan. Misalkan kita berdoa, ya Allah jadikan aku pokok sampai kepada Engkau, pokoknya Engkau pilih, pokoknya Engkau tolong aku bisa sampai hatta asilu ilaika, sampai kepada Engkau. Caranya bisa macam-macam. Bisa dilalah angger meh maksiat ki ora tau dadi. Meh maksiat wis ora tau dadi. Wah angger niat elek ngono wis mbuh sing masuk angin lah, sing lara lah dan sebagainya. Ini sebenarnya kerugian atau keuntungan? Keuntungan. Ya, keuntungan. Angger ono meh proyekan sing rada remeng-remeng sithik wis ora tau dadi. Ya, enggak pernah jadi. Ini saya tanya, ini kerugian atau keuntungan? Keuntungan. Alhamdulillah. Angger HP ki ndelok sing meling-meling kok ya terus hang ngono. Ini keuntungan atau kerugian? Nah, kerugian. Kerugian apa keuntungan? Insyaallah ya. Ya gitu. Maka bagaimana Allah memilih, ya terserah Allah. Terserah Allah, ya terserah Allah. Bagaimana kemudian kita dikasih cara, ya suka-suka Allah. Kenyataannya caranya kalau kita terus gampang, terus sehat, terus lancar dan sebagainya, kok ya ini lali dhewe iki. Gini lupa kita, lupa. Oleh karena itu ya semoga suka-suka Allah caranya. Nah ini doa yang pertama. Ilahi utlubni bi rahmatika, ya Allah, tangkap aku dengan rahmat Engkau. Yang namanya rahmat itu, kasih sayang itu kan sulit dipahami bagi yang dikasihi. Tapi yang menyayangi itu ya, full visi, ya, full kasih sayang. Jangan kita mau
memahami kasih sayang Allah. Wong kadang anak kecil mau memahami kasih sayang orang dewasa aja nggak nyambung, nggak nyandak cara berpikir. Ya, contoh yang paling gampang, saat dulu kita masih kecil sakit gitu kan, tidak semuanya gampang untuk suruh minum obat itu kan nggak semuanya gampang. Ada yang sampai anak kecil itu, ya kita punya cucu, nek suruh minum obat itu sampai dia bahkan cekeli kabeh ya kan, sampai disuntik cekeli kabeh. Saya tanya, ini sayang atau kejam? Sayang. Sayang ini pun sayang. Nah, maka kasih sayang itu kadang-kadang sulit dipahami bagi yang dikasih, yang disayangi. Dari situlah tiap kali ujuk-ujuk kita sakit, tiap kali ujuk-ujuk kita sulit, ya sudah. Barangkali ini adalah kasih sayang Allah. Kenyataannya dengan seperti ini menjadi lebih dekat. Alhamdulillah. Karena sepanjang masih di dunia itu, ya Allah Pak Burahimahumullah, saya itu masih terus dalam rangka mengingatkan diri sendiri agar tidak terlalu terjebak di dunia. Sebab sing jenengane nang donya wis paling pol berapa tahun, Pak? 80, 90, 100 tahun. Apa ada yang pengen 200 tahun? Meh ngopo nek 200 tahun? Putune wis kasih disimbah kan berarti. Ya paling 90 tahun. Orang umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata di angka 60-70 tahun rata-rata. Nah, kalau umat orang zaman dulu itu bisa 1000 tahun. Ya, ada. Ini saya ceritakan lagi. Saya ulang lagi tidak apa-apa. Saya seneng ulang cerita ini bukan apa-apa, biar tidak terlalu lalai diri. Orang di zaman Nabi Isa alaihissalam ada kerajaan yang sampai menjadi puing-puing rata dengan tanah. Kemudian para hawariyin, santri-santrinya Nabi Isa, minta kepada beliau Nabi Isa untuk dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati di sekeliling situ. Dan Nabi Isa alaihissalam itu memang dikasih mukjizat bisa menghidupkan apa? Orang mati. Begitu dihidupkan, yang hidup adalah raja di tempat itu. Nama rajanya Balwan bin Hafs. Siapa tadi? Pak Wan Amos. Jangan kalingane Pak Wan aja. Isu-isu Balwan bin Hafs. Balwan bin Hafs kemudian ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah bisa hidup lagi. Wahai Balwan bin Hafs, kau raja di sini betul. Berapa tahun kau hidup? 1000 tahun. Saya bisa selama hidup itu 1000 tahun. Saya menaklukkan ribuan wilayah. Saya punya beribu-ribu pasukan. Saya pernah menikahi sedikitnya 1000 gadis. Itu pun begitu saya mati seperti orang mimpi, malas gitu toh. Sangat sebentar. Baru setelah saya mati itulah saatnya saya bangun, benar-benar bangun, ada kehidupan yang panjang yakni akhirat. Pak, wong urip 1000 tahun saja malas. Apalagi model kita yang cuman berapa? 60, 70, 80 tahun jan ora krasa tenan. Lek bojone siji meneh. Ini yang 1000 tahun lho ora krasa. Betul nah? 1000 tahun seperti mimpi. Seperti apa tuh orang mimpi? Ya seperti kita tidur. Persis seperti perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu berkata bahwa orang hidup di dunia ini persis seperti orang tidur. Ya, dia bangun ketika dia mati itu berarti bangun. Hidup di dunia 60 tahun itu benar-benar malas kayak orang tidur. Namanya orang tidur tuh pada saat tidur tuh kayaknya lama, Pak. Tapi pas bangun, oh ternyata 1 jam, oh ternyata 2 jam. Kayak jenengan tidur ketindian itu loh, ketindian, rep-repen gitu loh. Itu pas tidur sing rep-repen itu kan jerit orang wong krungu ya kan. Menjerit tidak ada orang yang bangun, tidak ada orang yang dengar, kayaknya lama banget itu tidur, ya, dong pas ketindian itu.
Begitu bangun ternyata turu sore mung sak jam. Atau paling pol cuma 1 malam gitu. Padahal di dalam mimpi itu lama luar biasa itu. Sama Pak. Ini orang hidup kurang lebih seperti itu. Kita ini orang tidur. Begitu mati kita bangun. Nah, Masya Allah. Ini kemarin saya sudah ceritakan. Jangankan yang cuma 80 tahun, yang 1000 tahun saja males tidak kerasa. Maka kalau kemudian kita dirahmati oleh Allah dengan cara-cara Allah, ya itu lebih indah. Karena rahmat Allah itu sebentar di dunia, tapi efek akhiratnya itu loh ribuan bahkan ratusan atau miliaran tahun. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Barangkali kita dirahmati oleh Allah dengan cara dilalah itu jane mau isuk ora kepengin ngaji. Dadak mbok ampiri iki lho rapena. Nah, boleh jadi itu rahmat Allah. Maka ini kan doanya ilahi utlubni, tangkap aku birahmatika dengan rahmat engkau. Namanya orang dikasih disayangi kan seorang rumangsa disayang, betul enggak? Barangkali kita itu punya penyakit hati sing banyak ndak karuan. Ngilangin penyakit hati bernama sombong itu loh angele ndak karuan. Begitu kelingan utang lali sombongnya. Nah, mari sombong hilang. Betul atau tidak? Jadi terbelit utang itu penting atau tidak? Ayo ora percaya tenan. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngilangin penyakit ujub itu loh, wangele ndak karuan. Ujub itu loh. Kita bisa subuhan bareng-bareng kemudian ngaji habis itu kadang-kadang ngrasane nang ati. Aku ki menjen dadi tenan ya. Wis jenengane ahli surga wis kok ngene iki. Terus omone ana sing takon terus, Pak, asli Pak masjid ora ono sampean jan sepi tenan. Ketok iya. Lah terus kemudian kita mau menghilangkan penyakit itu kan sulit banget. Kalau pakai semangat diri sendiri. Tapi kalau Allah yang nolong, simple banget kita. Allah yang simple banget. Ditunjukkan kepada kita orang yang ibadahnya jauh lebih hebat. Terus dewe izin, iya ya. Aku tangi paling-paling mau jam 3:30. Wong iki awake jam 2. Ora ono apa-apane aku. Barang ngono terus ditakoni, Pak, sampean kok iso tangi jam 2 terus nangis-nangis kok ngono piye to, Pak? Aku mbok diajari carane piye. Pripun, Pak, kula mboten nangis nginjang kedah bayar utang, bayar anake kuliah, bayar. Paham ini teman-teman? Masya Allah. Allah itu mau merahmati seseorang itu dengan cara Allah. Ya kalau susah di dunia paling berapa toh, Pak? Setahun, 2 tahun, ya. Tapi yang namanya akhirat itu Masya Allah luar biasa. Miliar triliun miliar tahun. Maka susahin dunia. Tidak usah terlalu begitu direwes lah Pak. Tidak usah terlalu begitu direwes. Kalau di sini dibahasakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama kitab lain namanya kitab Tambihul Ghafilin buat tambahan. Di sini dikatakan bahwa orang yang sudah kadung nikmat akhirat itu atas problem-problem dunia itu ya angin lalu lah ya. Napa? Angin lalu biasa saja. Tugas kita berdoa, berjuang. Selebihnya urusan siapa? Allah. Nggak usah sampai ke bawah tidur lah nek urusan dunia biasa mawon. Nek muni duwe utang ya ketoke kabeh duwe nggih. Nek muni dinyek wong ya kabeh wis tau dinyek wong, gitu. Diperenguti bojo ketoke srata, gitu. Bendina melan kejabane. Terus kemudian ibu-ibu sing kadang-kadang kurang blonjone lah mboten jenengan tok Bu. Lah, sami mawon. Angin lalu lah ya, angin lalu. Sing dadi takmir wis biasa mawon jenengan dipaitun titi ya ana panitia pelaksana juga ada panitia. Nah, itu biasa mawon, biasa mawon.
Yang susah itu kalau kita tidak sholat jamaah, yang susah itu kalau kita tidak baca Quran, yang susah kalau tercerabut kesabaran dalam hati kita, itu susah. Nah, itu baru susah. Yang susah itu kalau lisan terus kebacut bohong terus, itu sedih. Ya Allah, kamu kok ngapusi terus. Nah, itulah sedih. Kenapa? Konsekuensi akhiratnya itu panjang. Konsekuensi akhiratnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah. Ini hidup tuh kurang nikmat apa coba? Kumpul-kumpulnya ngaji, jamaah, dapat makan lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya ini hidup-hidup bagi-bagi seperti ini, hidup-hidup sing ngantuk langsung tangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokok kalau sudah asik dengan akhirat itu kadang-kadang dunia jadi lewat. Maksudnya biasa saja. Ngerti-ngerti di seri wong ya pun gitu aja. Go maca Quran selesai, itu aja. Cara kula diserik wong ya sing penting saya minta maaf dulu, karena kadang-kadang kita sendiri yang salah, betul enggak? Jangan sampai terus merasa benar, ini juga bahaya. Kita aja yang minta maaf. Kata Rasulullah itu tidak rendah orang dengan meminta maaf, gitu. Walaupun sebenarnya benar. Jangan gengsi minta maaf. Apalagi kalau ada orang lain sudah minta maaf kok kita tidak memberi maaf, itu parah kita. Yo gampang meminta maaf, yo gampang memberi maaf. Kenapa? Konsekuensi akhirat dulu yang kita pikir. Habis itu selebihnya waktu kenanggu gawe ngaji. Kalau dendam kok dipelihara, kan minal apa ya? Saya tuh minal goblokin kayak kata ya bener gitu. Ono dendam kok dibeli, bertahun-tahun lagi, ya Allah. Like karo sedulur gitu, masya Allah itu kan. Wis ngaji jari ini, baik, sudah saja. Itu nanti kehidupan dunia hanya akan males, nopo? Males. Ya. Monggo silahkan kalau mau ada yang disusulkan. Sebenarnya belum apa-apa ini, kita masih mukadimah. Kita lanjutkan dulu aja. Nanti dulu. Ada mau tanya silahkan. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap saya mendengarkan kajian alat kita, perasaan ini dibawa ke lautan pengembaraan batin yang maha luas. Saya kaitkan dengan ngaji-ngaji yang kemarin. Bagaimana sikap batin kita, Ustaz? Kita bisa mencicipi rasa nikmatnya bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan para salafus saleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silahkan monggo. Itu monggo sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah atau doa yang terus-menerus tadi berhubungannya dengan terus gitu. Kita ininya terus dari Allah. Kalau berhubungan dengan doa yang terus-menerus kita campakkan ke Allah, apakah itu nanti kita yang kayak
kita kadang banyak, dan juga kadang permintaannya satu, kapan terkabulnya juga nggak tahu. Nah, apakah harus seperti itu terus gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain silakan. Cukup? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang panjenengan tanyakan yang pertama, nama istilah tasawufnya adalah ahwal. Ahwal ya, atau hal, atau pokoknya kondisi ruh, kondisi ruh. Setiap orang, Bapak Ibu rahimakumullah, itu memiliki kondisi ruh yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kenikmatan dengan jalur taubat. Lanjutkan itu. Jadi setiap kita gawan ini digawan bito-bito. Ya. Tentu akan lebih cepat menemukannya apabila ada guru mursyid. Silahkan cari. Jangan saya, anak saya konco belajar. Ya, yang sepuh-sepuh, sing memang asli mursyid. Nah, itu ada orang yang jalur hatinya menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu jalur syukur. Ada yang jalur taubat, ada yang jalur apa? Syukur. Yang jalur taubat itu bawaannya ya asiknya itu memang dengan seperti itu. Dengan kelingan dosane, terus habis itu ya Allah, di ngapura ya Allah. Ada, nanti akan merasakan kenikmatan luar biasa. Ada yang syukur, ya Allah, panjenengan koyo apian, ya Allah. Panjenengan itu nanti akan nemu sendiri dalam arti tugas kita itu tidak lain dan tidak bukan, pokok adalah berdoa tadi itu agar ditangkap oleh rahmat Allah. Ya, kemudian ada ikhtiar mendekat kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat majelis ilmu, ngaji dan sebagainya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada yang khauf. Khauf itu bawaannya adalah rasa takut terus, kayak terpantau terus oleh Allah. Terpantau terus. Ya Allah, ada yang roja itu, masya Allah, hidup ini hanya berganti hari demi hari adalah bergantinya harapan demi harapan, berlanjutnya harapan demi harapan. Ketemu wong soleh, ya Allah, semoga-moga anakku kau menunggu. Baca Quran, ketemu ayat-ayat tentang surga, ya Allah, moga-moga aku masuk kriterianya. Terus ahwal, kondisi hati. Ada yang lain lagi, kalau itu terlalu sulit, memang dia itu sampai kepada Allah lewat eling mati. Ya semoga, itu nanti nikmat sendiri itu, nikmat sendiri. Ya Allah, kata konco SMA aku ke saiki wis dijiku siji-siji kok. Nek ora salah seangkatan gare aku tok. Ya ada. Gitu. Adik kelasku kata iya wis ono sing dhisik. Adikku malah wis dhisik ya. Nemu nikmat saat sujud seperti itu, monggo silakan. Nah, ada lagi ya. Pokoknya yang paling aman itu yang nuansa ukhrawi. Kalau nuansanya duniawi agak banyak jebakan. Monggo asik di awal saja, berikutnya sumeleh. Contoh, ndonga terkabul, ndonga duit, ndonga anak, terus kemudian wirid pen oleh rezeki, wirid pen lunas utang. Itu untuk awal-awal boleh, Pak. Tapi nek dilanjutkan itu akan menjadi kenikmatan tersendiri dan itu terus menerus. Biasanya banyak jebakan, Pak. Nah, apalagi sing bangsa-bangsa kepengin jadu, iso ngilang, iso mabur. Jadi nek iso ngilang ora kudu menungso, setan wae iso. Iso mabur, yo mano iso. Bertahan di air, dadi iwak wae. Maksud saya begitu, yang kayak gitu-gitu itu biasanya banyak jebakan, Pak, banyak jebakan. Saya tidak melarang,
tapi banyak jebakan. Banyak jebakan. Mendapatkan kemuliaan, pen dihormati wong, ya, dihormati wong. Nggawa bendera wae. Terus kemudian disegani wong, nggawa lawuh wae. Disegoni terus. Nah, kayak gitu itu sifatnya boleh, Pak, tapi jangan menjadi langganan. Karena kalau itu jadi langganan, banyak jebakan. Mulai dari makhluk-makhluk seperti jin dan sebagainya itu mulai kateng-treteng, gitu ya, kateng-treteng, mulai dan sebagainya, banyak jebakan. Belum lagi nanti jebakan fatrah, kesuwen ndonga ora dadi wis Gusti Allah piye to ya. Nah, itu jebakan. Maka sing paling indah adalah yang urusan-urusan ma ba'dal maut, urusan-urusan setelah mati. Kenapa kok kita doa-doa yang ma ba'dal maut? Baru aja diterangkan kan. Ya, kita ini paling nang dunya piro, nang akhirat pirang tahun, berulang kali kita terangkan. Lebih selamat lagi adalah yang nuansanya syukur atau taubat, ya. Lebih selamat lagi adalah yang nuansanya pokok Allah ridho monggo. Nah, ini persis seperti doa yang Rasulullah berikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Engkau yang Maha Hidup, yang Maha mengatur kehidupan. Bi rahmatika nastaghits, dengan rahmat Engkau tepake, tata aku, tolong aku, Engkau tata, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu, Engkau atur sesuai yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terlalu pusing, wis pokok sering zikir saja, jangan pernah putus. Itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang nomor dua, pertanyaan yang nomor dua adalah terkait kalau doa terus menerus, apa hal itu tidak menjadikan kita itu mendikte Allah? Bukankah Allah Maha mendengar? Jane krungu pisan kan ya wis rampung, ngono. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah sering kita bahas sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Saya juga senang membahasnya. Kenapa? Yang pegang mic ini juga yang sering lalai, Pak. Jenengan pun sepuh-sepuh pun istiqomah lah. Istiqomah. Kalau sing muda-muda kayak gini loh masih banyak jebakan. Itu di HP sini jebakan, kadang sing bening-bening niku. Nek jenengan pun boten. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Nah, kalau berdoa terus-menerus, apa terus kemudian tidak mengesankan kita ini mendikte Allah? Tinggal berdoanya dalam rangka apa? Kalau berdoa dalam rangka adalah agar Allah sesuai selera diri kita, nah itu yang masalah. Tapi kalau berdoa sebagaimana yang Rasulullah canamkan, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu substansinya, intinya adalah ya ibadah. Sing jenengan ibadah ya ora kena leren terus. Tapi masalah lancar rezeki, masalah utang dan sebagainya itu hanya pemicu, Pak. Hanya pemicu. Lewat pintu pertama begitulah orang awam. Model-model seperti kita itu ya nek ora dipancing sing model kok ngono ki ketok ya lali. Betul ya? Itu pemicu aja. Maka begitu kita punya sesuatu yang ganjel di hati, entah itu soal anak, entah itu soal istri, entah itu soal rezeki, soal apa dan sebagainya, anggap itu sebuah picu, hal yang memicu pertama, pemantik saja, pemantik. Habis itu kemudian kita bawa sholat, bawa baca Quran. Nah kalau sudah asik, itunya ditinggal. Atau itu masih dibawa, tapi nanti akhir-akhir panjenengan kasih kata-kata seperti ini. Ya Allah, seluruh doa yang tadi saya sampaikan itu adalah hanya menjadi alasan saya mendekat kepada Engkau. Sebenarnya yang paling indah adalah yang mendekatnya ini. Mendekatnya. Soal bagaimana Engkau mengabulkan, sudah tidak perlu saya risaukan. Maka kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah merisaukan doa-doaku terkabul atau tidak.
Karena itu urusan Allah. Yang saya risaukan kalau saya mengurangi doa-doa saya, ini saya risau. Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas ya? Kalau dalam rangkanya adalah mendekat, dalam rangkanya adalah ibadah, silahkan terus. Tapi kalau dalam rangkanya adalah menuntut, lah ini jangan dilanjutkan. Segera lanjutkan doanya, visinya yang diubah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadikan itu hanya sebagai pemantik saja. Ada yang lain? Silakan. Cukup. Secara waktu kan sudah bunyi, tapi secara jenengan kalau mau bertanya dipersilah, cukup ya. Terima kasih. Jazakumullah. Besok insya Allah Selasa mendatang kita akan membahas kelanjutannya. Sebelum itu saya izin memberikan pengumuman. Di pondok itu ada istilah namanya kabul. Kabul itu kajian bulanan. Insya Allah kabul kajian bulanan ya. Jadi kita zikir dulu, sholawat dulu sebentar. Insya Allah bulan ini jatuh di tanggal 13 sekaligus nanti kumpulan wali santri sekalian. Tanggal 13 berarti harinya Ahad. Saya itu mulai mujahadah itu biasanya jam 8 pagi. Mulai ceramah jam 9, selesai jam 10. Habis itu kadang-kadang ada yang kepingin pada ikut manasik itu di belakang pondok di lapangan sudah tak bikinkan Ka'bah-Ka'bahan gitu ya. Ya biar komplit acaranya. Bagi yang datang pas makan tok juga enggak apa-apa, silahkan. Bebas mawon. Bagi yang datang cuma ngasih makan tok sampai sana ngasih makan, iya tidak apa-apa. Pokoknya bebas saja. Gitu ya, hari Ahad besok namanya kabul kajian bulanan. Itu tak kumuliti dengan zikir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah, ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami semua ya Allah, wa walidina, orang tua kami ya Allah, wa auladina ya Allah, putra putri kami, keturunan kami ya Allah, min ahli ilmi wal khair, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli kebaikan ya Allah, sehingga tidak terlalu repot kami terus mengingatkan sholat ya Allah. Allah ya Rahmanir Rahim, ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikas salihin. Ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ibadikas syakirin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau beri hati yang selalu bersyukur. Kami dan seluruh anggota keluarga kami, putra-putri kami, semuanya ahli bersyukur ya Allah, sehingga bahagia selalu dunia akhirat kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ibadikas sabirin, menjadi orang-orang yang Kau tolong sehingga kami bisa terus bersabar atas apa-apa yang terjadi ya Allah.
Kesabaran yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah menjadi meringankan segala urusan-urusan kami ya Allah, menjadi meringankan segala urusan-urusan kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal marzuqin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau anugerahi rezeki, rizqan halalan ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang halal, jauhkan dari rezeki yang haram, dekatkan kepada kami rezeki yang halal, rizqan wasi'an, rezeki yang berlimpahnya ya Allah, li ajlil ibadah, buat bekal ibadah kami, ibadah keluarga kami ya Allah, ya Rahmani Rahim, buat bersedekah, buat berhaji, buat berumrah, buat seluruh bekal-bekal ibadah ukhrawi kami, ibadah akhirat kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah, yang selalu mengharap rahmat Engkau, rahmat Engkau, rahmat Engkau ya Allah, kasih sayang Engkau ya Allah. Ij'alna, jadikan kami ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk diri sendiri, untuk anggota keluarga. Silahkan berdoa untuk diri sendiri, untuk anggota keluarga. Prioritaskan untuk orang-orang yang masih banyak membutuhkan doa, karena jauh dari hidayah didoakan. Yang masih belum sholat, yang masih belum ngaji, yang masih sulit dinasihati, didoakan secara spesial. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair, min ahli al-Qur'an, min ahli al-Qur'an. Ya Allah, jadikan keturunan kami ya Allah min ahli al-Qur'an, amil Qur'an, hamil Qur'an, qari'il Qur'an, min ahli la ilaha illallah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang tanya acara di pondok putra atau putri, itu putra putri, monggo silahkan besok hari Ahad ya, bisa pakai baju putih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.